menarik, yaitu Kartu Prakerja Siapkan Keahlian Sesuai Zaman. Mempersembahkan Usman Top Channel. Tonton video ini sampai selesai, kemudian like, komentar, subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan share. Selamat datang di Usman Top Channel. Sahabatku, pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia menyebabkan berbagai macam dampak. Satu di antaranya adalah PHK besar-besaran yang dialami para pekerja. Melihat kondisi ini, pemerintah membuka program Kartu Prakerja, di mana peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan intensif sebesar 1 juta yang hanya bisa digunakan untuk membeli pelatihan di platform digital yang menyediakan jasa edukasi. Setelah menyelesaikan pelatihan dan mendapat sertifikat digital, barulah intensif akan cair sebesar 600.000 tiap bulan selama 4 bulan. Program Kartu Prakerja masih membuka pendaftaran hingga saat ini dan sekarang sudah memasuki program Kartu Prakerja gelombang 14. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan bantuan ini? Bukan bantuan sesaat, tapi menjadi bantuan pemerintah yang berkembang, yang bisa membuat korban PHK bisa survival dalam kondisi pandemi dan setelah pandemi berlalu. Saat ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu Kartu Prakerja Siapkan Keahlian Sesuai Zaman. Menurut saya bantuan ini bagus karena bantuan langsung tersalurkan dari pemerintah ke masyarakat. Jadi masyarakat yang terkena pandemi, dimana mereka ini banyak yang ter-PHK, tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan ke sana kemari karena bantuan ini bersifat langsung. Kemudian yang kedua, bantuan ini tidak hanya bantuan uang tunai atau intensif, tapi bantuan ini merupakan bantuan pendidikan, edukasi. Jadi menurut saya bantuan edukasi atau pendidikan adalah bantuan yang tepat di tengah-tengah pandemi, di mana masyarakat membutuhkan kemampuan untuk survival di masa pandemi ini untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Memang tujuan dari program Kartu Prakerja ini bukan hanya bantuan uang tunai semata, tapi lebih pada bantuan untuk masyarakat agar bisa bertahan survival baik dalam pandemi ini maupun setelah pandemi. Maksudnya masyarakat ini bisa berdaya guna mandiri tanpa harus ketergantungan terhadap lowongan pekerjaan. Kalau masalah berdaya gunanya, bagi Saka bantuan program Kartu Prakerja ini bisa berdaya guna terhadap masyarakat itu yang bukan sesaat, itu tergantung kembali lagi ke masyarakatnya. Apakah masyarakat ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan ini, bisa merespon dari keinginan pemerintah, atau hanya sekedar untuk mengejar intensif. Jadi kembalinya tuh kepada masyarakat, mau memanfaatkan semaksimal mungkin atau tidak. Karena untuk mendapatkan intensif 600.000 selama 4 bulan, ya di tiap bulannya, masyarakat harus mampu menyelesaikan pelatihan melalui platform digital. Nah, di saat memilih platform, maka masyarakat harus memilih platform yang tepat, yang sesuai dengan zamannya. Apa keadaan yang saat ini dibutuhkan, seperti apa magnet pasar ekonomi saat ini. Ketika masyarakat mempertimbangkan itu semua, maka masyarakat akan memilih pelatihan yang tepat, yang sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan zaman saat ini. Maka itu akan menjadi bantuan yang berkembang, yang nggak sesaat. Jadi kembali lagi kepada masyarakat. Menurut pengamatan saya, bagaimana masyarakat dalam menyikapi bantuan program Kartu Prakerja. Di sini ada ketidaksinkronan antara pemerintah dan masyarakat, di mana tujuan dari pemerintah membuka program Kartu Prakerja adalah
untuk memberikan bantuan yang bukan sesaat, tapi bantuan yang bisa membuat masyarakat lebih berkembang, bisa survival di tengah pandemi dan setelah pandemi ini berlalu. Lebih bagaimana masyarakat itu bisa berkembang. Tapi setelah saya lihat bagaimana masyarakat menyikapi bantuan ini, masyarakat sangat antusias sekali, bukan antusias menitik beratkan pada bagaimana bantuan itu bisa berkembang, tapi saya lihat beberapa dari masyarakat, dari mereka itu mengincarnya hanya mendapatkan intensif itu saja, yaitu 600 tiap bulannya. Jadi kurang adanya pemaksimalan dalam memilih pelatihan-pelatihan digital, sehingga ketika bantuan itu habis, mereka tidak berkembang dan tidak memiliki target apa yang akan mereka perbuat setelah mereka mendapatkan pelatihan dan setelah mereka mendapatkan bantuan intensif. Haven't target, nah itu yang membuat bantuan itu mandek. Jadi kembali kepada masyarakatnya lagi ya. Karena zaman ini adalah zaman digital, semenjak corona menyebar dan pandemi ini masih berlangsung, hampir semua orang berkumpul di dalam internet atau media sosial. Maka yang cocok adalah edukasi online. Misalkan di Instagram Kartu Prakerja atau mungkin di web Kartu Prakerja menyediakan video online yang menjelaskan kenapa harus memaksimalkan bantuan dari pemerintah, apa dampaknya untuk jangka panjang, seperti itu. Kalian apa yang cocok? Kalian berdagang, karena banyak sekali dari perusahaan-perusahaan yang menutup tempat kerjanya, mengurangi karyawan. Jadi jumlah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu hampir-hampir tidak ada gitu, saking sangat sedikitnya karena banyak sekali korban PHK. Sehingga yang cocok kalian berdagang, karena sekarang itu dunia digital, maka kita harus belajar memiliki keahlian marketing digital itu. Kemudian kenapa saya menyarankan keahlian ini? Karena untuk berdagang kita nggak perlu punya tempat, jadi kita bisa dagang online. Yang penting kita punya keterampilan, barang apa yang akan kita sediakan kita sesuaikan dengan budget kita. Karena bantuan intensif itu kan setiap bulannya 600. Yang cocok apa? Ya misalkan jualan makanan ringan, cemilan, seperti itu. Nah, di dalam marketing digital kita akan diajari mengenal tools yang digunakan di dalam media digital marketing. Kemudian di situ kita diajari untuk menciptakan interest, yaitu menciptakan daya tarik agar masyarakat itu tertarik berkunjung ke toko online kita atau mungkin ke Instagram pedagang kita. Nah, kita itu di situ kita diajarin bagaimana menciptakan interest dan trust di masyarakat atau di netizen ya, masyarakat digital. Nah, maka ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, dimana saat ini kita untuk kontak sosial kan dikurangi, apalagi penggunaan internet semakin banyak. Nah, kita memanfaatkan itu dunia digital untuk berjualan. Selain menghemat biaya, kita bisa survival di situ. Kemudian keahlian yang bisa kita pelajari yang sudah disediakan di Kartu Prakerja ya, macam-macam keahlian itu adalah desain grafis. Kenapa saya menganjurkan desain grafis? Ketika kita masuki berdagang, ya kan, kita itu butuh untuk mendesain makanan kita, bungkus dari makanan kita. Di situ kan harganya jadi desain grafis itu terjangkau. Untuk marketing online belajar itu terjangkau, sehingga uang 1 juta kita bisa belajar beberapa hal yang poinnya itu bisa membuat kita itu bangkit dari keterpurukan. Seperti tadi, belajar marketing online, terus kita belajar membuat desain grafis. Di situ selain kita bisa untuk diri kita sendiri dalam membuat produk makanan, bungkus atau kemasan, kita juga bisa menjual jasa kita melalui dunia digital marketing.
kita sertakan bahwa kita telah mampu untuk bekerja membuatkan kemasan, undangan, jadi bisa dijual jasanya, bisa kita menciptakan karya sendiri. Jadi sangat memungkinkan kita, sangat fleksibel buat kita untuk survival di tengah pandemi dan setelah pandemi. Cukup tergantung yang mengelolanya ya, sekreatif apa. Karena dengan adanya pandemi corona ini adalah sebuah tantangan besar. Kita disuruh atau mungkin bahkan dipaksa keluar dari zona nyaman menuju zona yang penuh tantangan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ekonomi kita, karena ini bukan masalah pemerintah tapi masalah kita bersama, dan setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tidak usah panik, karena persaingan itu akan selalu ada, baik sebelum corona maupun setelah corona. Jadi persaingan itu adalah motivasi buat diri kita untuk berkarya dan berinovasi lebih baik daripada pesaing-pesaing kita. Jadi persaingan itu adalah sesuatu yang sehat dan sesuatu yang wajar. Bagaimana cara menghadapi dengan semakin banyaknya keahlian? Itu kita nggak usah khawatir, setiap orang itu pasti akan memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi kita tinggal mencari nilai lebih di dalam diri kita gitu loh. Walaupun sama-sama bisa desain grafis, tapi kan ada nilai lebihnya, maka kita tampilkan nilai lebih kita. Terus yang kedua adalah kita selalu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan value kita atau nilai tambah kita dengan cara menambah pendidikan, menambah keterampilan-keterampilan baru yang mampu menopang diri kita agar tampil lebih menarik dalam hal apa? Dalam hal keahlian dan dalam hal karya. Menurut saya lebih tepat pada kata evaluasi ya daripada penambahan. Tentunya setiap program apa saja memang harus selalu dievaluasi, dan menurut saya pemerintah juga selalu melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dibuatnya, yang sedang berlangsung atau sudah berlangsung. Terus penambahan apa? Ya mungkin lebih pada ke platform digital ya. Jadi lebih memilih platform digital mana yang berkualitas dan platform digital mana yang tidak perlu gitu. Maksudnya apa? Ini yang saya maksud adalah keahlian apa atau keahlian yang tidak perlu itu tidak usah diikutkan. Jadi lebih pada penambahan keahlian atau intensif untuk melakukan pendidikan, dan kedepannya bisa melakukan pendidikan secara offline bukan hanya online.